Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah, disertai tentunya dengan kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepadanya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita di kesempatan ini. Kembali kita beribadah kepada Allah, kembali kita salat maghrib, kemudian salat sunnah setelah maghrib, dan dibukakan untuk kita majelis ta'lim, mendengarkan kebaikan, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, duduk di bawah naungan para malaikat, duduk di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita duduk di sini untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan, apakah yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari di dalam kehidupan dunia ini. Karena dengan bermajelis zikir, bermajelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala di samping mengangkat derajat kita, kedudukan kita di hadapannya, di sisinya, juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bermajelis itu sebagai sebab digugurkan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Bahkan seluruh penduduk langit dan bumi itu memintakan ampun untuk kita karena sebab bermajelis ilmu, bermajelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian tauhid untuk memperbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengkaji Kitabut Tauhid, yang mana kita di malam hari ini akan masuk di bab 51. Ini di bab-bab terakhir ya di kitab ini yang kita baca. Kata penulis rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala. Di bab yang ke-51 ini penulis tidak memberikan judul pembahasan. Beliau langsung menyebutkan ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam ayat ini terkandung dan di dalamnya hal yang ingin beliau sampaikan kepada kita. Kata beliau, bab Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna, hanya milik Allah nama-nama yang indah. Disebutkan oleh para ulama tafsir, al-husna artinya goyatun fil husni, yang berada di atas puncak keindahan, tidak ada lagi di atasnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ia firmankan, huwad dhahir, dia Allah yang maha dhahir, yang maha tinggi. Kata Nabi, laisa fauqahu syai', tidak ada sesuatu apapun di atasnya.
Itu ketinggian Allah. Berarti di sini walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah, yang tidak ada lagi yang lebih indah di atasnya. Yang tidak ada lagi nama yang lebih indah dibandingkan dengan nama-nama Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Fada'uhu biha. Maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'i. Dan tinggalkan orang-orang yang berpaling dalam nama-nama Allah. Di bab yang ke-50 ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa di dalam mentauhidkan Allah itu tidak hanya meyakini Allah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta yang menghidupkan dan yang mematikan. Demikian pula tidak terbatas pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita ibadahi semata. Ini sudah baik dua ini. Ketika kita meyakini Allah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta yang menghidupkan dan mematikan kita, kemudian kita juga yakini kalau begitu dialah yang berhak kita ibadahi. Ini belum cukup. Dua ini belum cukup. Kita harus meyakini yang ketiga, baru kita dikatakan beriman kepada Allah. Karena rukun keimanan kepada Allah itu ada tiga. Beriman akan rububiyatullah, yaitu kita meyakini Allah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman terhadap uluhiyatullah, yaitu kita percaya dan yakini tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Allah. Dan harus kita tambah yang ketiga. Kalau tidak lengkap tiga ini, maka kita belum beriman kepada Allah, yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sangat indah. Ini harus dilengkapi. Siapa yang hanya percaya Allah penciptanya, pengaturnya, penguasanya, pemberi rezekinya, kemudian dia beribadah kepada Allah, tapi tidak meyakini kalau Allah memiliki nama dan sifat, kafir, belum beriman kepada Allah. Ini rukun iman kepada Allah, tiga. Makanya beliau singgung di sini. Setelah banyak penulis menyampaikan kepada kita bahwasannya kita harus meyakini bahwa berdoa itu hanya kepada Allah. Kita harus meyakini bahwa bertawakal itu harus kepada Allah saja. Kita harus meyakini bahwasannya menyembelih itu hanya untuk Allah, tidak boleh untuk selain Allah. Bahkan walaupun seekor lalat, itu yang beliau sampaikan sebelumnya. Siapa yang menyembelih seekor lalat untuk selain Allah, kafir, masuk neraka. Sebagaimana dalam hadis yang mungkin sudah lama kita sampaikan di kitab ini, bahwa Nabi SAW katakan, dakhala rajulun an-nar fi dubabah. Ada seorang lelaki masuk neraka karena sebab satu ekor lalat. Satu ekor lalat. Iya. Yaitu sebabnya dia korbankan lalat untuk selain Allah. Akhirnya masuk neraka. Akhirnya masuk neraka. Karena ibadah menyembelih itu hanya hak dan milik Allah. Harus kita berikan kepada Allah semata. Tidak boleh kepada selain Allah. Nah, di samping kita meyakini itu, kita harus meyakini ini bab, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu dalam Al-Qur'an di ayat ini. Walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, yaitu goyatun fil husni, puncak di atas keindahan. Tidak ada lagi di atasnya. Tidak ada lagi di atasnya. Ini keyakinan pertama. Kemudian yang kedua, fada'uhu biha. Potongan ini menjelaskan kepada kita bahwa boleh bertawassul dengan nama-nama Allah. Boleh kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Kalau ada yang kita minta kepada Allah, boleh kita bertawassul dengan nama Allah. Misalnya kita ingin meminta rezeki, boleh kita memanggil nama Allah Ar-Razzaq. Kita katakan, ya Razzaq, urzuqni.
Ya Allah yang maha memberi rezeki, berilah saya rezeki. Ini namanya bertawassul dengan nama-nama Allah. Kita mau minta rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita bilang, Ya Rahman, irhamni. Ya Allah Ar-Rahman, rahmatilah saya. Boleh kita bertawassul dengan nama Allah Al-Ghafur. Kita bilang, Ya Ghafur, ikfirli. Wahai Allah yang maha pengampun, ampunilah saya. Ini namanya tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan. Karena tawassul itu ada dua. Ada bertawassul yang mamnu', yang tidak boleh, dan ada tawassul yang boleh. Tawassul yang boleh disebutkan oleh para ulama ada 3. Berdasarkan dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Boleh. Pertama, yang tadi. Kita boleh bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita menyebutkan nama Allah untuk mendapatkan kasih sayang Allah, pengampunan Allah, ya, dan yang lainnya. Ini boleh. Dalilnya ayat yang ada di hadapan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menggunakan nama itu. Sebut nama Allah kalau kita berdoa. Di sini pula diambil pendalilan oleh para ulama di antara sebab terkabulnya doa kalau kita menyebut nama Allah sesuai dengan permintaan yang kita inginkan. Sesuai dengan permintaan yang kita inginkan. Kita ingin apa? Kita ingin pengampunan, kita panggil nama Allah yang maha pengampun, Ya Ghafur. Kita ingin rahmat, kita panggil nama Allah, Ya Rahim, Ya Rahman. Kita ingin ilmu, panggil nama Allah yang maha berilmu, Ya Alim. Iya. Kita ingin doa-doa kita dikabulkan dan didengar oleh Allah, panggil Ya Sami', Ya Allah yang maha mendengar. Itu namanya bertawassul dengan nama-nama Allah. Ini disyariatkan. Kemudian yang kedua, tawassul yang disyariatkan adalah bertawassul dengan orang soleh dengan syarat masih hidup. Bertawassul dengan orang soleh yang dikenal kesolehannya, tapi syaratnya ada dan masih hidup. Ini juga boleh. Ini juga boleh. Dalilnya, tawassul jenis yang kedua ini boleh karena kita melihat kisah Umar ibn al-Khattab. Tatkala terjadi kekeringan yang panjang di masa beliau, maka beliau mendatangi Al-Abbas, pamannya Nabi yang masih hidup. Pamannya Nabi yang masih hidup meminta untuk berdoa kepada Allah. Bukan berdoa kepadanya, tapi meminta kepada Al-Abbas untuk berdoa kepada Allah supaya menurunkan hujan. Ini boleh. Bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Yang ketiga, bertawassul dengan amalan soleh. Kita lagi susah, lagi ditimpa oleh kesusahan, kemudian kita berdoa kepada Allah, dan kita sebutkan amalan soleh yang pernah kita lakukan. Menjadi perantara untuk kita dengan Allah. Pengantar untuk permintaan kita supaya dikabulkan oleh Allah. Ini juga boleh. Dalilnya adalah hadis yang ketika Nabi SAW menyebutkan kisah 3 orang yang tertutup di goa. Jadi mereka masuk di goa, sebuah goa, tertutup pintunya dengan batu. Maka 3 orang ini berdoa kepada Allah, tapi sebelum dia meminta kepada Allah untuk dibukakan pintu gua itu, dia sebutkan amalan soleh yang pernah dilakukan. Yang satu, dia sebutkan bahwasannya dia adalah orang yang taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan pernah disebut dia pergi cari untuk kedua orang tuanya sesuatu yang merupakan kebutuhannya. Dia kembali, orang tuanya sudah sakit, sudah tidur.
dia menunggu orang tuanya sampai terbangun, padahal anak-anaknya sudah menangis ingin meminta apa yang dia bawa. Tapi dia dahulukan orang tuanya sampai terbangun baru dia kasih. Ini yang dia sebutkan. Dan dibukakan untuknya pintu gua, tapi belum bisa keluar. Yang satunya lagi dia bilang, saya ada anak paman, saya pengen sekali untuk memilikinya. Dia tawarkan dirinya untuk melamarnya, tapi anak pamannya ini tidak mau. Sampai suatu ketika anak pamannya ini, yaitu seorang gadis kesusahan. Dia meminta pinjaman kepadanya, disebutkan dalam kisah itu 2 dirham. Tapi karena ini seorang lelaki ini tadinya ingin mendapatkan anak pamannya ini, dia bilang saya mau tapi dengan syarat kamu menyerahkan dirimu pada saya. Yaitu bukan untuk menikah, tapi untuk berzina. Ini yang dia sebutkan. Apa yang terjadi saat itu dia ingin lakukan, si anak paman ini bilang, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan membuka cincin sebelum dihalalkan. Akhirnya dia tinggalkan anak pamannya itu dengan uangnya. Dia lakukan itu karena Allah. Itu yang dia sebutkan, baru dia meminta kepada Allah. Yang ketiga juga seperti itu. Dia sebutkan amalan soleh yang pernah dia lakukan, kemudian dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Ini namanya bertawasul dengan amal soleh. 3 ini boleh. Selain daripada 3 ini, itu tidak dibolehkan. Bertawasul, tapi bukan dengan nama Allah, dengan nama selain Allah. Nanti kita akan sebutkan seperti orang musyrikin. Dia tidak bilang al-ilah, tapi Allah. Dia berikan nama Tuhan mereka pecahan dari nama Allah. Dari al-ilah yang berhak disembah, dia pecahkan menjadi nama berhalanya Allah, atau al-uzza dari al-aziz. Artinya dia menyeru selain nama Allah. Ini tawassul yang tidak boleh. Ada orang, wahai Abdul Qadir, lagi di lautan katanya, dicerita di Mesir. Lagi di lautan, tapi yang dia panggil bukan ya Rahman, ya Rahim, tapi dia bilang, wahai Abdul Qadir Jailani, selamatkanlah saya. Wahai Rifai. Ini tawassul yang syirik, karena bukan dengan nama Allah. Atau yang kedua, kepada orang soleh, tapi orang solehnya sudah mati, sudah meninggal. Ini juga syirik, ini tidak boleh. Kenapa? Karena para sahabat ketika terjadi kekeringan di masa Umar, padahal jaraknya dengan kuburan Nabi dekat, bersama dengan itu mereka tidak ke kuburan Nabi, tapi ke mana? Ke Al-Abbas yang masih hidup. Ini menunjukkan tidak boleh kita bertawassul pergi ke kuburan Nabi, meminta kepada Nabi. Karena itu tidak dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Itu pelanggaran, itu adalah tawassul yang tidak dibolehkan. Demikian pula yang ketiga, bertawassul tapi bukan dengan amalan soleh. Iya, artinya kalau bukan 3 ini, maka itu tawassul yang tidak boleh. Bisa syirik, bisa bid'ah. Bisa syirik, bisa juga apa? Bid'ah hukumnya. Ini bentuk tawassul. Ini yang disinggung oleh penulis di sini, bahwa kita boleh bertawassul dengan nama-nama Allah di dalam berdoa. Kemudian di penutup ayat Allah katakan, wadarul ladina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang berpaling dalam nama-nama Allah. Apa makna berpaling dari nama-nama Allah? Maka beliau sebutkan beberapa tafsir dari kalangan sahabat dan setelah sahabat. Kata beliau, dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim menyebutkan tafsir ayat ini dari Ibnu Abbas, yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang berpaling dalam nama Allah. Maksudnya apa? Yusyrikun. Orang-orang yang berbuat syirik dalam hal nama Allah. Yaitu sebagai pengganti dari nama Allah, dia menyeru nama selain Allah. Seperti yang beliau bilang, wa anhu, dan dari Ibnu Abbas beliau berkata, sammullat minal ilah.
mereka namakan sembahan mereka dengan Al-Lata, dari kata Al-Ilah, sembahan. Wal Uzza, mereka namakan sembahan mereka dengan Al-Uzza minal Aziz, yaitu dia ambil dari nama Allah apa? Al-Aziz. Ini masuk syirik dalam nama, yaitu menjadikan nama Allah sebagai nama untuk berhalanya. Ini syirik. Inilah dia bilang, kata Allah, wadaru, tinggalkan orang yang seperti itu. Tidak boleh kita ikut bergabung terhadap orang-orang yang menamakan sembahannya dengan nama Allah, atau nama-nama yang mirip dengan nama Allah. Itu disebutkan dalam ayat ini. Iya, kata Allah, wadarul ladina yulhiduna fi asma'i, tinggalkan orang-orang yang berbuat syirik dalam nama Allah. Itu bentuknya. Wa anil A'mash, dinukil dari Al-A'mash rahimahullah. Apa maksudnya? Tinggalkan orang-orang yang ilhad, berpaling dari nama-nama Allah. Yudkhiluna fiha ma laysa minha, yaitu orang-orang yang memasukkan dalam nama Allah padahal itu bukan nama Allah. Sudah menjadi keyakinan kita orang Islam dari zaman Nabi SAW, sahabat, dan setelah para sahabat, bahwa kita tidak boleh menetapkan nama untuk Allah kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Tidak boleh kita buat sendiri. Kalau ada Allah katakan dia bernama dengan nama itu, kita juga katakan Allah bernama dengan nama itu. Atau apa yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai nama Allah, maka kita katakan itu adalah nama Allah. Kalau ada orang yang memasukkan sebuah nama untuk Allah padahal Allah tidak pernah menetapkannya, maka kita harus tinggalkan. Karena Nabi saja ketika belum menjelaskan terkait dengan nama-nama Allah, ya, belum bilang, ya, dan belum katakan la uhsi sana'an alaik anta kama atnaita ala nafsi. Saya tidak bisa membatasi pujian-pujian kepadamu. Artinya nama-nama Allah itu tidak bisa kita batasi, karena itu perkara gaib. Dan tidak boleh kita tetapkan dari diri kita, karena Nabi saja bilang begitu. Anta kama atnaita ala nafsi. Engkaulah yang mengetahui sebagaimana engkau pujikan atas dirimu. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita. Jadi maksud dari ayat tadi kata Al-Imam Al-A'mash, wadarul ladina yulhiduna fi asma'i, tinggalkan orang-orang yang berpaling dari nama Allah. Yaitu maksudnya, kata beliau, di antara maksudnya adalah orang-orang yang menamakan Allah dengan apa yang Allah tidak namakan dirinya, dengan apa yang Nabi SAW tidak namakan Allah, dengan nama tersebut, dengan nama tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan ayat itu di antara tafsir dari kalangan salaf yang telah mendahului kita, apakah dari kalangan sahabat ataupun dari tabi'in yang mengikuti para sahabat. Dari sini sebagai penutup dijelaskan oleh para ulama haram, ya, kita memalingkan nama dari nama-nama Allah dari maknanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haram kita berpaling darinya. Allah bilang Allah Ar-Rahman, Dzur-Rahmah. Allah Maha Rahman, memiliki rahmat, kasih sayang. Itu wajib kita tetapkan. Allah Al-Alim, Dzul Ilm. Allah Subhanahu wa taala Maha. Konsultasi seputar Islam Allah tetapkan. Tidak boleh kita berpaling darinya, dan tidak boleh kita mengikuti orang yang meniadakan dari nama-nama itu. Iya, dari orang yang meniadakan. Bahkan siapa yang mentakwilnya ke makna lain, harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Yang menyuruh kita adalah Allah. Walillahil asmaul husna, hanya milik Allah nama-nama yang baik. Kemudian Allah katakan, tinggalkan orang-orang yang berpaling, tidak percaya dan tidak menetapkan nama-namaku. Apakah menolak semuanya atau hanya menetapkan 25 kemudian menolak yang lainnya? Itu kita harus menjauh darinya.
Karena itu adalah orang-orang yang berpaling dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Ini alhamdulillah yang bisa kita sampaikan di bab yang sangat pendek ini, karena di bab-bab penutup ini semuanya pembahasannya adalah pendek dari penulis rahimahullah taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, alhamdulillah. Kita masuk di tanya jawab. Ini ada pertanyaan, apakah termasuk tatoyur jika kita melewati sebuah jalan yang menurut warga sekitar ada penunggunya dan kita diharuskan untuk membunyikan klakson kendaraan 3 kali sebagai tanda penghormatan, karena kalau tidak dilakukan katanya akan mendapatkan sial atau musibah. Iya. Ini masuk tatoyur. Kalau tatoyurnya jelas. Iya. Kalau ditanya apakah ini termasuk tatoyur, jelas tatoyur. Karena pengertian tatoyur, tahayul, iya, itu adalah menyandarkan kesialan terhadap apa yang didengar atau apa yang dilihat, iya, atau apa yang dirasakan. Itu namanya tatoyur. Bahasa Arabnya, bahasa kitanya tahayul. Ada kita dengar sesuatu, dengar burung hantu bunyi di atas rumah. Ada kayaknya yang mau diambil di rumah ini. Iya. Itu menyandarkan kesialan terhadap apa yang didengar atau apa yang dilihat. Mau pergi jualan, tapi di depan lewat orang gila. Harus kembali. Iya, itu tatoyur namanya tahayul. Atau terhadap apa yang dirasakan. Mau keluar, mau pergi, tapi perasaannya tidak enak. Tidak enak perasaanku, tidak pergi. Ini tahayul, ini tatoyur. Ini tatoyur. Nabi SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu, tahayul itu syirik. Itu syirik. Termasuk di sini nih. Cuman syiriknya di sini ini lebih. Karena dia dengar cerita orang, kemudian dia percaya. Ada penunggunya. Penunggunya ini masih goib. Penunggunya ini setan. Iya, ini bahaya. Ini syirik nyata kalau sini. Bukan hanya tatoyur, tapi takut terhadap jin. Kalau ini dilakukan syirik. Jelas. Iya, seharusnya orang beriman itu ketika mendengarkan hal tersebut, mereka akan katakan lan yusibana illa ma kataballahu lana. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kalau antum dengar orang bilang begitu, maka kul katakan, tidak akan bisa menimpa kami kecuali apa yang ditakdirkan untuk kami. Artinya mau dikelakson ataupun tidak dikelakson, kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan mungkin kita dapat bahaya. Itu harus kita yakini. Itu harus kita yakini. Jelas apa yang dikatakan dalam pertanyaan ini jelas tatayur yang nyata. Tidak boleh kita lakukan dan tidak boleh kita percaya. Kalau ada yang bilang betulan terjadi, pernah ada yang tidak kelakson, celakai. Takdir Allah, bukan karena tidak kelakson. Iya, karena walaupun kita kelakson sampai capek mati akinya, kalau ditentukan kita celaka, pasti celaka. Walaupun kita tuh tidak mati sampai akinya rusak, kalau Allah tetapkan kita celaka, pasti celaka. Tidak ada hubungannya dengan klakson atau tidak. Tidak ada hubungannya. Itu syirik. Itu cerita yang dikembangkan oleh setan, kemudian dibantu setan dari kalangan jin, kemudian dibantu oleh setan dari kalangan manusia. Kita tidak boleh percaya hal tersebut. Wallahu alam.
Bolehkah berbohong untuk pertanyaan berikutnya, bolehkah berbohong untuk menyembunyikan amalan kita karena takutnya timbul riya seperti puasa sunnah? Iya, tidak boleh. Karena berbohong itu asalnya dosa besar, haram, kecuali di beberapa tempat yang dikecualikan, seperti misalnya kita lagi perang. Iya, lagi perang, boleh berbohong. Boleh berbohong. Kalau kita ditangkap oleh musuh, ditanya berapa jumlahnya di sana, kita boleh berbohong. Karena ini perang. Karena Nabi SAW, al-harbu khid'ah. Perang itu adalah tipuan. Boleh berbohong. Adapun selain itu tidak boleh. Iya, tidak boleh. Walaupun untuk menyembunyikan amalan. Ingat, kalau kita tidak mengatakannya karena takut riya, itu juga riya. Kita tidak melakukan atau tidak menyatakan amalan, itu juga masuk riya ternyata kalau kita tutup karena takut riya. Jadi jalan keluarnya katakan. Sebagaimana yang dilakukan dan dinukil dari para sahabat bersama Nabi. Ketika Nabi memanggilnya makan, ayo makan. Dia bilang ini shaim, saya puasa. Katakan saja, tidak perlu kita berbohong. Katakan saja, saya berpuasa. Saya berpuasa. Setelah ucapkan itu nanti riya atau tidak karena saya katakan, itu kan kita jaga sendiri. Kita yang jaga berusaha. Jelas, jangan berbohong. Karena berbohong itu dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, innal kadiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu akan mengantar kita kepada kefajiran. Maksud kedustaan berikutnya lagi. Kalau sekarang berbohong lagi sebentar. Begitu memang. Karena dosa itu saling menarik antara satu dengan yang lain. Makanya kata Nabi, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan namanya kefajiran ini akan mengantarkan kepada apa? Neraka. Jadi tidak boleh. Karena akan mengantarkan kita kepada neraka. Tidak dibolehkan. Jangan membuka pintu itu untuk kita. Kasih tahu saja, masalah hati kita urus sebentar. Setelah kita kasih tahu orangnya. Saya berpuasa. Ini ada pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan penyakit ain? Penyakit ain, bahasanya ain. Ain itu artinya mata. Ain itu artinya mata, bahasa Arab. Ya, penyakit ain maksudnya penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata yang hasad. Kata Nabi, al-ainu haqqun. Penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan orang itu benar, nyata adanya. Nyata adanya. Jadi dia pandang dengan pandangan hasad dan mengharapkan nikmat itu hilang dari orang itu. Itu betul. Itu nyata adanya. Tentunya semuanya di bawah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disuruh berlindung dari orang-orang yang hasad. Seperti membaca 3 qul. Di antara yang kita mintakan apa? Min syarri hasidin idza hasada. Dari keburukan setiap orang yang hasad apabila dia apa? Hasad. Ini kita dzikir meminta perlindungan dari hal tersebut. Intinya penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan hasad. Mengapa para sahabat tidak menyukai menjadi pemimpin? Iya, karena kalau kita mencari kepemimpinan itu tidak dibantu oleh Allah. Nabi yang bilang, la tas'al anil imarah. Jangan pernah meminta kepemimpinan. Karena ini wasiat Nabi, makanya mereka tidak suka untuk menjadi apa? Pemimpin. Karena kalau diminta, Allah akan wakilkan kepada diri kita yang cari. Tapi kalau langsung dikasih tanpa kita cari, itu Allah akan membantu kita dalam hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis. Makanya sahabat tidak suka mencari kepemimpinan. Karena Nabi yang larang mereka. Mereka berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara sebabnya. Itu diantara sebabnya. Jika ada orang yang membuat kita emosi, bagaimana cara agar kita tidak marah? Ubah keadaan. Kalau kita lagi berdiri, duduk. Kalau lagi duduk, berbaring.
berbaring. Kalau tidak bisa, pergi. Supaya kita tidak emosi. Itu yang dianjurkan dalam syariat kita. Kalau lagi marah saat berdiri, duduk. Iya, itu namanya tafaul, bukan tatoyur. Kalau lagi duduk, tidur. Iya, supaya redah marahnya. Kalau tidak bisa, pergi. Pergi darinya. Intinya Nabi SAW katakan, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Iya. Terkait ini ada pertanyaan berikutnya, Ustadz, terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa nama tersebut ditetapkan Allah dan Rasulnya? Adakah buku rekomendasi yang bisa dibaca agar kami tidak sembarangan menetapkan nama Allah? Ada, Al-Quran. Kan kita sudah bilang tadi bahwa kita harus menetapkan nama Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Referensinya baca Al-Quran, karena ada semua di ayat. Nah, kalau terkait dengan nama yang ditetapkan oleh Nabi SAW, maka baca hadis. Baca hadis, kita baca Sahih Bukhari, kita baca Sahih Muslim. Iya, demikian pula baca hadis-hadis yang lain. Baca hadis-hadis dari buku-buku hadis yang lain. Itu yang disebutkan. Kalau kita mau tahu. Apa hukumnya bermain game? Haram, tidak boleh. Karena dia melalaikan dari Allah. Betul enggak? Bermain game melalaikan atau tidak? Melalaikan atau tidak? Hah? Kalau semua yang melalaikan dari Allah itu tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Apakah betul ketika kita membuka open donasi, double ya? Membuka open donasi untuk pengadaan fasilitas dakwah, yaitu handphone untuk mendesain poster-poster dakwah, sama halnya kita meminta-minta, mohon penjelasannya Ustadz. Iya, kalau bilang sama halnya dengan meminta-minta, sama. Iya kan? Kan apa yang dilakukan? Ya kan? Kan kita minta. Minta enggak? Sama. Ini ada dua pertanyaan sama ya. Tapi agak panas. Takutnya semuanya kepanasan. Ini pertanyaan terakhir ya? Udah mau waktu? Masih lama? Masih berapa? 10. Apakah orang Asy'ariyah atau yang menisbahkan dirinya kepada Asy'ariyah termasuk dalam ahlu sunnah? Tidak. Asy'ari bukan ahlu sunnah. Sebagaimana ahlu sunnah bukan Asy'ari. Karena keyakinan ahlu sunnah adalah menetapkan seluruh sifat, seluruh nama yang Allah tetapkan. Sementara orang Asy'ari hanya menetapkan ada sifat wajib yang dia tetapkan. Selain itu dia takwil. Dia apa? Takwil. Itu bukan keyakinan ahlu sunnah. Jadi Asy'ari bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah bukan dari Asy'ari. Beda. Walaupun dia mengaku. Kalau pengakuan itu tidak cukup. Bukti dari keyakinan itu yang membuktikan. Bukti dari keyakinan itu yang membuktikan.
Ini pertanyaan terakhir. Baik, kita tutup dengan ini. Saya ini seorang karyawan kedai Ustadz. Kedai. Pertanyaan saya, terkadang setelah sholat duhur saya mendapat pesanan membuat saya tidak sempat sholat sunnah. Bolehkah saya mengerjakan sholat sunnah setelah duhur setelah menyelesaikan pesanan saya? Sholat sunnah, jadi dia masih setelah duhur langsung buat pesanannya. Kemudian setelah selesai baru dia sholat sunnah duhur. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Iya, boleh hal tersebut. Iya. Tidak diragukan bolehnya, karena sholat sunnah setelah duhur itu maksudnya tidak harus kita lakukan apa? Setelah langsung sholat duhur. Boleh setelah kita pulang ke rumah, sebagaimana Nabi lakukan. Nabi tidak sholat duhur di masjid. Ya, beliau jawab dulu kalau ada pertanyaan dari sahabat, baru nanti kembali ke rumah beliau sholat sunnah duhur. Karena Nabi tidak pernah sholat ba'diyah, bahkan qobliyah, kecuali di rumahnya. Kecuali di rumahnya. Itu kebiasaan Nabi SAW. Pernah suatu ketika terjadi, banyak yang bertanya kepada Nabi dan ada tamu beliau pernah luput dari sholat setelah duhur dan beliau ganti setelah sholat asar. Beliau ganti setelah sholat asar. Walaupun ada dari ulama kita yang mengatakan itu khusus untuk Nabi. Itu khusus untuk Nabi, tidak berlaku untuk kita umatnya. Untuk umatnya. Al-muhim dalam pertanyaan ini boleh hal tersebut dilakukan selama belum masuk waktu asar. Boleh. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini sebagaimana yang diingatkan tadi ya, bahwa kita taklim ya, tolong ke sini pakai masker. Terus kalau antum merasa diri antum sakit, jangan ke sini. Maksudnya jangan taklim. Jangan datang masuk masjid. Mudah-mudahan ini dipahami dan dimaklumi, karena keadaan sekarang ini kadang pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan sesuatu yang jelas apa yang diaturkan oleh pemerintah untuk kita, untuk maslahat kita masing-masing. Untuk maslahat kita semuanya. Jadi apa yang dianjurkan kita jalankan selama itu bukan maksiat. Selama itu bukan apa? Maksiat. Dan kebaikan juga tetap kita bisa lakukan walaupun kita taati apa yang mereka juga anjurkan. Ini bagi yang datang taklim. Jadi kalau kita sakit, jangan datang taklim. Jangan sampai nanti menjadi sebab orang menyangka dan berkeyakinan bahwa dia sakit karena duduk di samping kita. Walaupun pada dasarnya keyakinan kita bahwa tidak ada penyakit yang menularkan secara tersendiri tanpa ada takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sakit karena Allah takdirkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Tapi kita harus mencari sebab kita selamat, harus mencari sebab kita selamat. Jadi kita tidak taklim pekan lalu karena untuk itu, supaya kita adakan lagi dengan pengumuman yang baru dan berita yang baru. Mudah-mudahan semuanya memahami dan memaklumi keadaan sekarang ini. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.